Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal iktifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fatah ya Alim iftah lana futuha arifin amma ba'd. Al-Fatihah lillahi ta'ala summa ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa sahbihi wa ajma'in wa qul inna muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan sorry pada Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala al-hadits sabi'u. Adapun hadis ke-7. An Abdus Somadi, dari Abdus Somad bin Mughaffal. Qala, berkata siapa Abdus Somad, sami'tu, mendengar siapa aku, anna Wahab bin Munabbih, bahwasanya Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu, yaqulu, berkata siapa Wahab, qara'tu, membaca siapa aku, fi akhir Zabur Dawud, di akhir kitab Zaburnya Nabi Dawud salawatullahi alaihi, salasina satron, 30 baris. Qala, berkata siapa Allah, ya Dawud, hai Dawud, hal tadri, apakah tahu siapa kamu, apakah kamu tahu ayyal mukmini, mukmin seperti apa, ahabbu ilayya, yang sangat aku cintai, yang sangat aku inginkan, an utila, untuk aku panjangkan, hayatahu, hidupnya mukmin. Qala, berkata siapa Dawud, la, tidak. Qala, berkata siapa Allah, alladzi, mukmin, idza qala, apabila berkata siapa alladzi, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, iqsha
ta'arra, merinding, apa jilduhu, kulitnya mukmin, warta'addat, dan bergetar, apa mafasiluhu, sendi-sendinya mukmin. Fa ini, karena sesungguhnya aku itu akrahu, tidak suka siapa aku, lahu, bagi si mukmin, bidzalika, dengan qala la ilaha illallah, al-mauta, kematian, kama, sebagaimana, yakrahu, tidak suka siapa al-walidu, seorang ayah, liwaladihi, atas anaknya. Walakin, akan tetapi, la budda, harus, lahu, bagi si mukmin, minhu, daripada al-maut. Ini sesungguhnya aku, uridu, ingin siapa aku, an asirahu, untuk menempatkan siapa aku terhadap si mukmin, bidarin, di sebuah tempat, siwa hadhihi dar, selain dunia ini. Fa inna na'imaha, karena sesungguhnya nikmatnya hadhihi dar itu balaun, ujian, wa rakhaaha, dan kesenangannya hadhihi dar itu syiddatun, kepedihan, wa fiha, dan di dalam hadhihi dar aduun, musuh, la ya'lunakum khabala, yang selalu memberikan madarat pada kalian. Yajri, mengalir, siapa adu, minkum, atas kalian, kamajrad dami, seperti aliran darah, min ajli dzalika, oleh karena itu, ajaltu, menyegerakan siapa aku, auliyai, para waliku, ilal jannati, ke dalam surga. Laula dzalika, seandainya bukan karena itu, lama mata, niscaya tidak akan mati siapa Adam, Nabi Adam, wa waladuhu, dan anaknya Adam, hatta yunfakha, sehingga ditiup apa fisuri, sangkakala. Nah, hadis ke-7 dari Abdus Somad bin Mughaffal. Beliau mendengar Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala berkata, Wahab mengatakan, aku membaca di akhir kitab Zaburnya Nabi Daud,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, kemudian memberikan petunjuk kepada mereka demi keselamatan dan kebahagiaan mereka dunia dan akhiratnya. Maka pada setiap generasi Allah utus seorang rasul dan Allah kirimkan petunjuk kepada mereka. Nabi Daud oleh Allah diberikan kitab Zabur. Wahab bin Munabbih mengatakan, aku membaca di akhir kitab Zabur ini 30 baris. Akhir kitab Zabur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Daud, kepada Nabi Daud, ya Daud, hal tadri ayyal mu'mini ahabbu ilayya an utila hayatahu. Ya Daud, apakah kamu tahu mukmin seperti apa yang aku ingin perpanjang usia hidupnya? Pingin enggak umur dipanjangkan oleh Allah? Pingin panjang umur enggak? Ini Nabi Daud ditanya oleh Allah, ya Daud, kamu tahu enggak mukmin seperti apa yang aku ingin panjangkan umurnya? Maka Nabi Daud menjawab, lah, aku enggak tahu ya Allah, mukmin seperti apa yang ingin engkau panjangkan umurnya. Aku enggak tahu. Maka kata Allah, mukmin yang ingin aku panjangkan umurnya adalah dia yang ketika mengatakan la ilaha illallah itu bergetar sendi-sendinya, berdiri bulu-bulunya. Artinya orang itu mengucapkan la ilaha illallah beneran dari hati. Dia meyakini 100%, 1000% bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Keyakinan seperti ini puncaknya ada dalam hati. Tapi hati itu butuh penguat. Maka penguatnya apa? Penguatnya apa yang dilihat, penguatnya apa yang didengar, penguatnya apa yang dicium, apa yang dirasakan. Orang yang merasakan, orang yang melihat, orang yang mendengar, semuanya menunjukkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, maka hatinya akan bergetar. Sendi-sendinya akan bergetar, bulu kuduknya akan berdiri ketika mengucapkan la ilaha illallah. Kata Allah, orang yang seperti itulah orang yang ingin aku panjangkan umurnya. Tapi yang namanya kematian itu harus, gak bisa orang itu gak mati. Kenapa? Kenapa orang itu sama Allah dimatikan? Kenapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam hati sehingga bergetar semua sendinya, berdiri bulu kuduknya oleh Allah tetap dimatikan? Katanya Allah ingin memperpanjang umurnya, tapi sama Allah tetap aja dimatikan. Ada alasannya. Karena Allah ingin menempatkan orang tersebut di suatu tempat selain dunia ini. Kenapa? Karena di dunia ini nikmatnya itu bala. Nikmat yang ada di dunia ini itu ujian. Tahu namanya ujian? Ujian itu untuk mengetes. Ada yang lulus, ada yang gagal. Nikmat yang Allah berikan di dunia ini ujian. Jadi bukan hakikat nikmat yang ada di dunia ini ujian. Bagaimana Allah menguji? Yaitu
Siapa orang yang dapat nikmat kemudian dia bersyukur, artinya dia lulus ujian. Tapi orang yang dapat nikmat dia tidak bersyukur, artinya dia tidak lulus ujian. Artinya nikmat yang ada di dunia ini semuanya ujian. Kalau Allah sudah suka kepada seseorang, maka orang tersebut nggak mungkin dikasih ujian sama Allah. Makanya orang yang Allah sukai akan Allah pindahkan ke sebuah tempat yang di dalamnya juga ada ujian. Nikmatnya murni hakikat nikmat. Allah ingin memindahkan orang tersebut dari dunia ini. Kenapa? Karena nikmat yang ada di dunia ini ujian. Warokha'aha syiddah. Kesenangan yang ada di dunia ini juga syiddah. Apa artinya syiddah? Kesusahan. Bagaimana yang namanya senang kok diartikan susah? Kita manusia merasakan senang enggak? Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita sedih. Kata Allah, senang, kesenangan yang ada di dunia ini itu syiddah, kesusahan. Bagaimana penjelasannya kesenangan kok dikatakan kesusahan? Orang yang merasakan senang, maka dia ingin selalu merasakan kesenangan tersebut, gak ingin berhenti. Sedangkan yang namanya kesenangan pasti ada akhirnya. Ketika orang itu merasakan kesenangan tapi senangnya bakal berakhir, itu artinya kesusahan. Nah, nanti ada suatu tempat di mana kesenangan itu gak ada akhirnya, selalu bahagia, selalu senang, selalu gembira. Nah, Allah ingin memindahkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan sungguh-sungguh ke suatu tempat yang di dalamnya ada hakikat kenikmatan, di dalamnya ada hakikat kesenangan. Enggak di dunia ini. Wa fiha aduun la ya'lunakum khabala. Kata Allah, karena di dunia ini ada musuh yang terus-terusan memberikan madarat, musuh yang tidak henti-hentinya memberikan kesusahan kepada kalian. Siapa? Setan. Siapa? Hawa nafsu. Selama kita hidup di dunia ini, musuh kita nggak akan berhenti untuk selalu menyusahkan kita, untuk selalu menyesatkan kita. Di dunia ada musuh yang la ya'lunakum khabala, yajri minkum kama jarad dam, yang mana musuh ini menguasai kita, ada pada diri kita seperti hanya pembuluh darah. Kita di tubuh kita ada darah nih ngalir ke semua anggota tubuh kita. Seperti itulah musuh ada pada diri kita. Min ajli dzalika ajadu awliya'i ilal jannah. Nah, oleh karena itu aku menyegerakan para wali-waliku untuk masuk ke dalam surga. Maka kita lihat orang-orang soleh. Kita lihat Habibana Mundir bin Fuad al-Musawa, orang soleh, zuriyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pimpinan majelis Rasulullah, dipundut usianya sebelum berumur 40 tahun. 40 tahun masih muda, udah dipanggil oleh Allah. Kenapa? Karena Allah ingin segera ngasih nikmat ke beliau. Allah nggak ingin beliau ada di dunia yang nikmatnya itu bala, yang kesenangannya itu kesusahan, yang di dalamnya ada musuh yang terus-terusan ingin kejelekan. Allah nggak ingin tuh walinya kok di tempat seperti itu, akhirnya disegerakan oleh Allah. Kemarin Habibana Hasan bin Ja'far As-Segaf masih muda, dipanggil oleh Allah, pimpinan Nurul Mustafa, majelis besar di Jakarta.
para wali-walinya Allah oleh Allah disegerakan pulang. Kenapa? Karena apa yang disebutkan di akhir kitab Zabur ini. Di dunia ini isinya ya seperti itu. Laula dzalika lama mata Adam wa waladuhu hatta yunfakha fis-sur. Seandainya bukan karena itu, niscaya Nabi Adam itu nggak akan mati. Nabi Adam itu kekasih Allah, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, sangat disayangi oleh Allah. Tapi tetap Nabi Adam itu mati, tetap Nabi Adam itu meninggal. Kenapa? Karena di dunia isinya tadi. Qauluhu, adapun ucapan Allah, la ya'lunakum khabala, yang terus-terusan memberi madarat pada kalian. Ai la yuqassiruna, tidak berhenti siapa adu fi fasadi umurihim, di dalam rusaknya perbuatan mereka, perkara mereka. Wal khobalu, dan adapun lafad khobal itu al fasadu, kerusakan. Wa bihadzal isnadi, dan dengan isnad ini, riwayatun, ada riwayat an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata siapa Anas? Qala, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala, man siapa orang. Qala, yang berkata siapa man. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa maddaha, dan memanjangkan siapa man terhadap la ilaha illallah. Hudimat, maka dihapuskan, lahu bagi siman, apa arba'atu alafi dzambin, 4.000 dosa, minal kabairi, dari dosa-dosa besar. Qalahu, meriwayatkan terhadap hadal hadis siapa Ali, sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Naam, ada hadis riwayat Anas bin Malik dan juga riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa orang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka akan dihapuskan baginya 4.000 dosa besar. Masya Allah. Sekedar orang itu mengucapin la ilaha illallah, dihapuskan 4.000 dosa besar. Maha kasih, maha pemurah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mengucapin la ilaha illallah masuk surga dari kasih dan sayangnya Allah. Wa warada, dan ada fi majlisi tafsiril Quran, di dalam majlis tafsir Al-Quran, li syekh, milik syekh Al-Imam Az-Zahid Ya'qub Al-Kisai, Syekh Al-Kisai, Imam Al-Kisai rahimahullahu ta'ala. Inna Hazim bin Walidin, bahwasanya Hazim bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, marido, sakit siapa Hazim. Fa'ata, maka mendatangi siapa Hazim
tabiban seorang dokter. Fa'akhadha maka memulai siapa dokter naqdahu memeriksa si Hazim. Qala berkata siapa tabib, laisa tidak ada fihi di dalam Hazim apa illatun penyakit, walakin akan tetapi is'aluhu tanyakanlah oleh kalian padanya an halihi tentang keadaannya dia. Fainal mar'a karena sesungguhnya manusia seseorang itu a'lamu lebih tahu siapa al-mar'a bisya'nihi dengan keadaannya al-mar'a. Fasa'aluhu maka bertanya siapa an-nas kepada Hazim. Qala berkata siapa Hazim, laisa tidak ada fi nafsi pada diriku apa illatun penyakit, wa illati adapun penyakit aku itu al khawfu ketakutan, minallahi ta'ala dari Allah ta'ala, al azizi yang maha perkasa, al wahhabi yang maha pemberi anugerah. Wa khawful arabi dan ketakutan ditampakkan, wal hisabi dan dihisab, wa khawfu zawalil imani dan takut atas hilangnya iman, wa asiru dan menjadi siapa aku mustahiqan orang yang berhak lil azabi untuk azab. Fatuba maka bahagialah iman bagi orang karena yang ada siapa man karena yang ada apa khurujuhu keluarnya man anid dunya dari dunia itu bil imani membawa iman, wa masiruhu dan tempat kembalinya man itu ilal jinani ke surga. Nah, ada Imam Kisai. Imam Kisai ini salah satu di antara imam qiraah yang mutawatirah. 7 qiraah yang sahihah yang mutawatirah di antaranya Imam Kisai. Beliau memiliki majelis tafsir Al-Qur'an. Punya majelisnya itu membahas tafsir Al-Qur'an. Suatu ketika beliau menceritakan ada seorang bernama Hazim bin Walid. Beliau ini Hazim bin Walid ini sakit. Maka kemudian didatangkan dokter. Namanya orang sakit berobat, itu syariat. Orang sakit ya dia berobat. Ketika diperiksa oleh dokter, ternyata dokter tidak menemukan adanya penyakit apapun. Aneh. Udah dicek up, udah diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki, diteliti, gak ada penyakit apa-apa ini mah, kata dokter. Dokter berkata, laisa fihi illatun. Ini Hazim bin Walid gak ada penyakitnya, tapi dia sakit.
Maka dokter berkata kepada para murid-muridnya, kalian tanyakan sendiri kepada dia itu apa sakitnya, karena seseorang itu lebih tahu keadaan dirinya. Ada orang nggak punya hati beneran, hati dalam tubuh. Ada seorang syekh namanya Syekh Muhammad Al-Hariri di Baido, di Yaman Utara. Beliau ini murid daripada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar ini mertuanya Habib Umar bin Habib. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar punya murid namanya Syekh Al-Hariri. Beliau itu ulama dan aulia, seorang alim dan seorang wali. Tiap malam, tiap hari pasti bermimpi berjumpa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat cinta kepada Rasulullah. Suatu ketika Syekh Muhammad Al-Hariri ini ziarah ke kota Tarim, ziarah ke para ulama di Tarim, ziarah pada sholihin di Tarim, ziarah pada aulia di Tarim. Yang heran, selama beliau tinggal di Tarim, beliau tidak pernah bermimpi bertemu Rasul, sekalipun nggak pernah. Padahal Tarim tempat paling suci, tempat paling barokah. Tapi di luar Tarim sering mimpi Rasul, di dalam Tarim nggak pernah bermimpi Rasul. Maka ketika beliau pulang keluar dari kota Tarim, beliau tidur. Ketika tidur beliau bermimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka heran Syekh Muhammad Al-Hariri ini, akhirnya bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa selama aku di Tarim aku tidak pernah berjumpa denganmu? Padahal Tarim tempat penuh barokah. Tapi kalau aku di luar Tarim, aku berjumpa denganmu setiap hari. Kata Rasul, ya Hariri, di Tarim itu cukup engkau gak usah melihatku, cukup kau lihat Umar itu, Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, cukup kau lihat saja dia. Masya Allah, sangat tinggi kedudukannya. Nah, suatu ketika Syekh Hariri ini sakit, maka dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya, oleh murid-muridnya. Di rumah sakit Ordon, rumah sakit yang modern, yang canggih, diperiksa, seluruh tubuhnya diperiksa, pakai scanner. Itu semua yang ada di rumah sakit heran, geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena ini orang Syekh Muhammad Al-Hariri, dia nggak punya hati. Di dalam tubuhnya hatinya nggak ada, tapi bisa hidup. Orang nggak punya hati bisa hidup, heran. Maka para dokter di situ semuanya akhirnya ngadain majelis, karena Syekh Muhammad Al-Hariri ini ulama, ngadain majelis. Di majelis itu Syekh Muhammad Al-Hariri ngasih taujihat, ngasih ceramah. Dokter itu udah penasaran, pingin banget nanya masalah di mana hatinya. Akhirnya ada yang bertanya, ya Syekh, kami sudah memeriksamu pakai scanner, check up semuanya. Sudah beberapa kali kami lakukan demi mencari kepastian. Barangkali alatnya salah, kami ganti dengan alat yang lain. Tapi semuanya hasilnya sama. Apa? Di mana hatimu ya Syekh? Kamu orang gak punya hati. Ditanya seperti itu, Syekh Muhammad Hariri senyum-senyum. Kalian ingin tahu di mana hatiku? Kayaknya udah tahu Syekh Muhammad Al-Hariri ini hatinya di mana. Penasaran semua dokter-dokter, hatinya di mana Syekh? Kamu hidup gak punya hati? Kata Syekh Muhammad Al-Hariri, ketahuilah sesungguhnya hatiku sudah aku berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah gak ada hati, hatinya udah dikasih ke Rasulullah. Nah, di sini diceritakan bahwasanya Hazim bin Khalid sakit, maka diperiksa sama dokter. Diperiksa nggak ada penyakitnya. Dokter minta kepada para muridnya, tanya sendiri keadaannya seperti apa. Karena seseorang itu lebih tahu keadaan dirinya daripada orang lain.
Maka murid-muridnya pun bertanya kepada Hazim bin Walid ini, bin Khalid ini, bin Walid. Dijawab sama Hazim bin Walid, laisa fi nafsi illatun. Ketahuilah oleh kalian, aku ini gak punya penyakit. Ulama itu orang paling sehat. Orang paling sehat itu ulama. Kenapa orang paling sehat itu ulama? Karena ulama itu sering puasa. Yang namanya puasa itu menyehatkan tubuh. Ulama itu sering bangun malam. Namanya bangun malam itu membuat tubuh sehat. Ulama itu menjalankan sunnah Nabi. Orang paling bersih itu ulama. Sering tatahur, sering wudu, dawamul wudu. Orang paling sehat itu para ulama. Bahkan ulama-ulama yang umurnya panjang, dipanjangkan oleh Allah umurnya, mereka tidak mengalami pikun. Beda dengan orang tua yang sepuh-sepuh panjang umurnya mereka pikun, tapi tidak dengan ulama. Jadi orang paling sehat itu ulama. Nah, Syekh Hazim bin Walid ditanya oleh murid-muridnya, kata beliau, laisa fi nafsi illatun, aku nggak punya penyakit. Wa illati al khauf min Allah taala al azizil wahhab, hanya saja aku memiliki sesuatu, yaitu ketakutanku kepada Allah. Aku sangat takut sekali kepada Allah. Tahu namanya takut? Pernah takut? Sering takut? Jarang. Kenapa takut? Enak gak yang namanya takut? Yang namanya takut enak gak? Enggak enak. Yang namanya takut itu enggak enak. Orang enggak enak itu bikin sakit. Begitu juga dengan Syekh Hazim bin Walid. Wa khauful ardi wal hisabi, dan aku takut nanti di akhirat aku akan dihadapkan, semua pekerjaanku akan dibeberkan di hadapan seluruh makhluk. Dari mulai aku balik sampai nanti aku mati, semua amalku akan diperlihatkan. Orang tuaku akan melihat, guru-guruku akan melihat, murid-muridku akan melihat semua yang aku lakukan. Aku nanti di hari kiamat akan dihisab oleh Allah, dihitung satu persatu oleh Allah. Aku takut akan hal itu. Wa khaufu zawalil iman, dan aku juga takut akan hilangnya iman. Siapa yang menjamin iman kita bakal langgeng sampai nanti ketika kita mati? Tidak ada. Maka harus takut zawalul iman. Bahkan dikatakan iblis saja itu dulunya hamba Allah yang paling taat. Tidak ada satu jengkal di atas bumi ini melainkan iblis pernah sujud di situ. Paling taatnya makhluk Allah ketika itu iblis. Makanya ketika iblis dilaknat oleh Allah, malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israel, mereka berteriak luar biasa. Kenapa? Karena makhluk semulia iblis ketika itu namanya Azazil, makhluk yang sangat rajin ibadah, dalam seketika bisa dibalik kedudukannya jadi makhluk yang paling terkutuk. Teriak Jibril, Mikail, Israfil, bagaimana dengan keadaan itu, kata mereka. Nah ini Syekh Hazim bin Walid takut zawalul iman wa asiru mustahiqan lil adab. Kalau iman sudah hilang maka aku berhak dapat adab. Ini ketakutan-ketakutan seperti ini yang ada dalam hatinya Hazim bin Walid. Fatuba liman kana khurujuhu an dunya bil iman wal masiruhu ila jinan. Kata beliau, sungguh beruntung orang yang ketika dia keluar dari dunia dengan membawa iman. Sungguh beruntung orang yang tempat kembalinya di akhirat ke dalam surga. Wa hikayatun, dan hikayat an Abi Bakrin, dari Abi Bakar bin Abdullah al-Muzani rahmatullahi alaihi. Qala, berkata siapa Abu Bakar, inna malikan,
sesungguhnya seorang raja minal muluki dari raja-raja, karena ada siapa Malik itu mutamaridan ngebangkang ala rabbihi atas Tuhannya Malik Ta'ala. Faghazahu maka memerangi terhadap Malik siapa al-muslimuna orang-orang muslim. Fa'akhadhuhu maka membawa siapa muslimun terhadap Malik saliman dalam keadaan sehat. Faqalu maka berkata siapa muslimun, bi ayyi syai'in dengan apa, dengan cara seperti apa, naqtuluhu kita membunuh ini Malik, litamarrudihi sebab bangkangnya Malik ala rabbihi kepada Tuhannya Malik Ta'ala. Fajtama'a maka sepakat apa ra'yuhum pendapat mereka ala an yaj'aluhu untuk menjadikan siapa muslimun terhadap Malik fi qamqamin di sebuah gentong kayak gitu, sebuah drum tong azimin yang besar, sebuah wajan. Wasadu dan mengikat siapa muslimun ra'sahu kepalanya Malik. Wa auqadu dan menyalakan siapa muslimun tahtahu di bawahnya qamqam an-nara api. Jadi mau digodok, mau direbus. Walamma wajada dan tatkala menemukan siapa Malik hararatan nari panasnya api, ja'ala memulai siapa Malik yunadi memanggil siapa Malik alihatahu Tuhan-Tuhannya Malik allati abadahum yang dia sembah min dunillahi selain Allah. Ya Lata, hai Lata, khalisni selamatkan aku. Ya Hubal, ya Hubal, khalisni selamatkan aku. Ya Uzza, hai Uzza, khalisni selamatkan aku. Mimma dari apa? Ana yang aku fihi di dalam emak. Ya Hubal, hai Hubal, kuntu ada siapa aku, amsahu mengusap siapa aku, raksaka kepalamu, wa khadamtuka dan melayani siapa aku kepadamu, kada wa kada begini dan begini, sanatan bertahun-tahun. Fakullama maka setiap kali iltaja'a memohon siapa Malik ilaihim kepada Lata, Hubal, Uzza, tazidu bertambah apa hararatun nar panasnya api. Falamma alima maka ketika mengetahui siapa Malik annahum bahwasanya Lata,
Lata, Hubal, Uzza itu laisu tidak bisa siapa hum yughnuna melindungi menyelamatkan anhu kepada Malik fa'aisa maka putus asa siapa Malik minhum dari Lata, Hubal, Uzza. Waraja'a dan kembali siapa Malik ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Wanada dan memanggil siapa Malik fil qamqami di dalam drum gentong wajan memanggil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ba'asa mengutus siapa Allah Ta'ala ghaisan hujan minas samai dari langit ala tilkan nari kepada api tersebut fa'akfa'aha maka memadamkan apa ghaisan terhadap annar. Wa ba'asa dan mengutus siapa Allah rihan angin fahamalat maka membawa apa rih al-qamqama drum tersebut ilas samai ke langit faja'ala maka menjadi yatajajalu terumbang ambing apa qamqam bainas samai antara langit wal ardi dan bumi wahwa sedangkan si Malik itu yaqulu berkata siapa Malik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hatta ghaba sehingga hilang anil basari dari pandangan summa alqathu kemudian melemparkan terhadap qamqam apa arihu angin baina qaumin ke sebuah kaum la ya'rifuna yang tidak mengenal siapa kaum Allah kepada Allah fa'akhaduhu maka mengambil siapa kaum terhadap qamqam wa fatahuhu dan membuka siapa kaum terhadap qamqam wa akhrajuhu dan mengeluarkan siapa kaum terhadap Malik minal qamqami dari drum faqalu maka berkata siapa kaum lahu kepada Malik man anta siapa kamu man siapa anta ya kamu wama dan bagaimana kiswatuka ceritamu qala berkata siapa Malik ana adapun aku itu malikun penguasa raja fi maudhi'i kadza di daerah ini fa'akhbarahum maka mengabarkan siapa Malik kepada kaum an qissatihi tentang kisahnya Malik wa halihi dan keadaannya Malik wa aslamu dan masuk Islam
siapa kaum jami'an semuanya. Ada cerita aneh, cerita nggak masuk akal, tapi ini beneran terjadi. Dikisahkan dari Abi Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Beliau mengatakan dulu ada seorang raja, penguasa suatu negeri, penguasa suatu daerah. Si raja ini bangkang kepada Allah, tidak mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan, dia nyembah berhala. Maka si raja ini diperangi oleh rakyatnya. Rakyatnya memusuhi raja ini. Maka dibawa, diculik raja ini. Kemudian rakyatnya rapat. Kira-kira hukuman apa yang akan mereka berikan kepada si raja ini? Kok jadi raja, dari pemimpin tidak memberikan tauladan yang benar. Jadi pemimpin kok tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Maka mereka kemudian sepakat untuk memasukkan si raja ini ke dalam sebuah drum. Kemudian juga mengikat kepalanya si raja ini. Drumnya ditaruh di atas bara api, dinyalakan apinya. Maka ketika drum ini mulai panas, si raja ini kemudian memanggil-manggil Tuhan dia. Ya Lata khalisni, ya Lata selamatkan aku. Ya Hubal, ya Uzza, ya Manat, itu berhala-berhala semua yang dipanggil, minta pertolongan pada mereka. Tapi semakin si raja ini meminta pertolongan pada berhala-berhala itu, justru semakin panas rasa yang ada di gentong itu. Semakin panas api. Maka ketika raja ini kemudian tahu kalau Tuhan-Tuhan yang dia sembah tidak bisa menyelamatkan dia, si raja ini putus asa. Putus asa. Ketika putus asa, barulah si raja ini kembali kepada Allah. Raja'a ilallahi ta'ala. Kemudian minta tolong sama Allah, berdoa memohon pada Allah. Maka Allah kemudian menurunkan hujan gede, hujan lebat, deras sekali hujan diturunkan oleh Allah sehingga apinya jadi padam. Gak cukup sampai di situ. Kemudian si raja ini masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, zikiran di dalam gentongnya gitu. Wiridan di dalam gentongnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus Allah kirimkan hujan, apinya jadi padam. Gak sampai di situ, Allah kirimkan angin yang sangat besar sehingga angin ini bisa menerbangkan gentong tersebut. Bayang, gentong isinya manusia terbang di bawah angin. Ini cerita seperti ini terjadi. Maka gentong ini kemudian terbang. Selama gentong terbang, si raja ini masih wiridan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terumbang ambing gentong ini di atas langit, sana kemari sampai akhirnya angin itu menghempaskan gentong ini ke daerah yang jauh, ke daerah lain yang tidak ada yang mengenal si raja ini. Terbang di atas langit naik gentong, terbang naik gentong, dibawa sama angin. Maka gentong ini kemudian turun di sebuah daerah yang tidak ada mengenal si raja ini, dan daerah ini juga tidak mengenal Allah. Daerah masih jahiliyah. Maka orang-orang lihat ada gentong turun dari langit.